Ya, sudah bisa ya. Sudah mulai rekam ya. Bapak Ibu silakan masuk. Alhamdulillah nih bisa. Luar biasa sulitnya mengakses Zoom nih Bapak Ibu. Bu Purwanti, apa kabarnya Bu Purwanti? Bu Purwanti bisa apa suaranya dibuka, mood-nya dibuka Bu Pur. Terus apa? Tinggal Bu Pur, alhamdulillah bisa. Bu Pur, mood-nya dibuka. Oke. Alhamdulillah bisa Bu Pur, ya Allah, tadi sulitnya. Ya, yang pertama tadi keluar mawon ya, enggak tahu saya juga dibantu operator sekolah ini. Dan apa-apa. Yeah. Saya nunggu ini ya, Bu Tiwi dulu ya. Bu Tiwi dulu. Tinggal nunggu Bu Tiwi. Ini masih 12.51. Di schedule jadwalnya, schedule meetingnya kan 13.00. Ya, Nggih. Bu Purwanti kok belum ini. Tak fotonya Bu, biar memotivasi Pak Odi sama. Berarti secara tidak langsung Kabupaten Gresik ini sudah. Saya foto loh Bu Pur, senyum. Salah satunya kreatif. Untuk yang lain. Sulit amat. Gitu. Yuk, iki kok enek asmane jenengan toh? Enggak apa-apa. Pak Bayu Tiwi Bowo. Ya enggak apa-apa, Bu Pur wis biar enggak apa-apa. Bu Pur kan memang pakai akunnya Pak Yuti. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Nanti kalau diunggah di YouTube, Bu, enggak apa-apa. Enggak, ini kan kalau yang mengunggah kan saya. Oh, sudah diganti. Ya. Gunane toh. Enggak apa-apa sudah. Mungkin karena bisanya itu, tapi sementara enggak usah nanti sulit lagi masuknya. Oh, tapi ada dua ya, itu ada Bu Purwanti Pace. Ada dua. Ya, Perlu pace tak? enggak. Oh, sudah. Ampun, Bu. Tinggal nunggu Bu Tiwi, Bu Purwanti. Nggih. Lah Pak Odi. Kalau Pak Odi, calon guru penggerak ya. Bergerak ke sana kemari. Aduh, nggih, Pak Odi ini sama Bu Tiwi kan belum masuk. Kok belum gabung? Nggih, belum gabung. Ini belum lihat kok. Suaranya apa Bu? Anak-anak ya? Teman yang lain presentasi, Bu. Oh, iya, sama. Bu Tiwi ini sudah Bu Tiwi, Bu Purwanti sudah bisa masuk Bu Tiwi. Halo. Oke. HP saja Bu Tiwi. Sebetulnya di HP bisa itu. Kalau misalnya laptopnya tidak bisa. Enek kancane ta jenengan. Mau kemana Bu Purwanti? Pindah ke sini. Oh, pindah. Iya. Bu Purwanti itu putranya berapa Bu Purwanti? Tiga. Sambil Sudah cucu loh, Bu. Oh, gitu. Iya. Jenengan usia berapa kok baru 45. 45 kok sudah punya cucu? Saya Iya, aja 58 belum mantu ya Bu. 50. Gitu.
Ya, Agustus 57 belum mau. Belum Nggih lah anu nggih kabar-kabar to Bu Budi. belum dapat jodoh, belum ketemu jodoh. Ya, semoga segera dapat jodoh. Dari Pak Odi, alhamdulillah Pak Odi bisa masuk. Pak Odi, ketoknya ngantuk Pak Odi, jenengan capek Pak Odi. Capek. Sekolahan. Rayon gitu jenengan. Iki wis rekam iki. Sudah, enggak Belum. apa-apa, enggak apa-apa, Enggak sudah apa-apa. direkam. Sudah enggak kok, apa-apa. sudah direkam. Sudah, enggak apa-apa. Nanti Ya itu Bu Devi sudah. ya, kurang 5 menit atau saya mulai sekarang enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa Ya, Bu. dimulai sekarang aja, Bu. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nanti habis ini kabarnya sayang, nggih. semuanya? Bagaimana kabarnya mulai dari Bu Tiwi? Bagaimana kabarnya Bu Tiwi? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan tetap sehat Bu Tiwi ya, tetap semangat. Nggih. Kan Pak Odi masih sibuk terus Pak Odi ya. Alhamdulillah ini sudah dengan 9 kotan TV. Pak Odi kelihatan capek sekali Pak Odi. Jangan diforsir Pak Odi. Ya nanti kalau sakit ingat kesehatan. Bu Purwanti yang dari Iya, pertama Bu. masuk. Terima kasih Bu Purwanti, kabarnya selalu baik saja. Bapak Ibu, Alhamdulillah. ini saya mulai IHT saat ini. Saya menyampaikan komponen modul ajar. Komponen modul ajar yang sebetulnya kita semua juga sudah tahu komponen modul ajar. Tapi sebelum kita memulai IHT ini ada baiknya kita berdoa sejenak saja nggih. Mohon Pak Odi mimpin doanya, mohon Pak Odi. Silakan Pak Odi. Baik. Pada kesempatan hari ini, mari kita awali pertemuan ini dalam in-house training. Kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa. Doa dapat diakhiri. Baik. Terima kasih Pak Assalamualaikum Odi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Odi. Ya, kita memasuki langsung pada materi komponen modul ajar. Sebelumnya saya ingin bertanya, sebetulnya apa yang dinamakan modul itu? Ada yang tahu nggih? Bu Tiwi, apa memang yang dimaksud modul Bu Tiwi? Menurut Bu Tiwi? Kalau modul ajar itu modul yang akan kita ajarkan pada peserta didik rancangan. Bersama seperti RPP yang di kurikulum K13. Ya, terima kasih jawabannya Bu Tiwi. Ini bisa membuat kita untuk melangkah ke depan. Modul adalah perangkat yang harus kita bawa, kita sampaikan dalam mengajar. Sebentar nih, sebentar. Dilanjutkan sekarang, Bapak Ibu. Modul ajar, komponen modul ajar. Sebentar, saya ingin menampilkan screen. Sementara pada dimensi sosial ada kemampuan kolaborasi yang bisa dilihat. Jadi bangsa Indonesia komponen modul ajar. Bapak Ibu, komponen modul ajar itu seperti yang terpampang di dalam slide ini, bahwa dalam satuan pendidikan ya guru diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar ini sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik.
Ya, setelah kita mempelajari konsep modul ajar yang kemarin, pertemuan kemarin, kita sekarang menuju ke komponen modul ajar. Nah, ini modul ajar itu dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Nah, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Ini juga seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Tiwi. Betul ya, persiapan mengajar, persiapan pembelajaran kita harus menyiapkan yang namanya komponen modul ajar ini. Komponen modul ajar bisa ditambah sesuaikan dengan mata pelajaran yang dibutuhkan. Ya, sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Komponen modul ajar sebetulnya ada 3 komponen. Yang pertama adalah informasi umum. Yang di sana ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Komponen inti berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Komponen yang ketiga yaitu lampiran yang berisikan lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, daftar pustaka. Bapak Ibu, untuk penjelasan isinya sekarang, komponen modul ajar. Ya. Tadi sebelum saya menyampaikan, berarti komponen modul ajar itu ada berapa Bapak Ibu? Berapa komponen Bapak Ibu? 3. 3. Ya. Bolehkah kita menambahkan 1 komponen dalam komponen modul ajar tersebut, misalnya jadi 4 begitu? Menurut Bapak Ibu gimana kalau ditambahkan 1? Kita ikuti saja nggih Bapak Ibu. Jadi menurut kalau ditambahkan 1, nanti menyalahi aturan. Ini kan 3 komponen modul ajar, hanya 3 komponen, tapi kalau mungkin nanti menambahkan atau mengembangkan isinya, mungkin bisa. Sekarang kita lihat isinya Bapak Ibu ya. Identitas komponen modul ajar yang pertama yaitu informasi umum. Identitas modul. Di sana bisa dicantumkan nama penyusun, institusi, tahun disusunnya modul ajar. Ya, bisa ditambahkan juga jenjang sekolahnya, SD, SMP, kelas, mungkin semester Bapak Ibu ya. Karena di dalam pembelajaran kita ada semester 1, semester ganjil dan sebagainya. Kemudian ditambahkan alokasi waktu di dalam informasi umum itu. Kemudian informasi umum ya, ini mari kita mempelajari komponen-komponennya. Kompetensi awal dalam pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Ini namanya kompetensi awal. Kompetensi awal itu merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Nah, kemudian Bapak Ibu, komponen modul ajar ya. Informasi umumnya yang ketiga yaitu ada poin ketiga yaitu profil pelajar Pancasila atau P3. Profil pelajar Pancasila ini harapan kita ya, harapan pembelajaran saat ini. Bahwa ini tujuan akhir Bapak Ibu untuk kegiatan pembelajaran ya. Ini dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Setiap dalam metode pembelajaran mestinya nanti diwujudkan dalam langkah-langkahnya. Itu nanti ada profil pelajar Pancasila ya. Yang di sana ada 6 prinsip itu loh Bapak Ibu, masih ingat ya 6 prinsip itu? Ingat ya. Nah, kemudian di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Jadi tidak seluruhnya 6 prinsip itu dicantumkan. Mungkin hanya diambil yang bergotong royong, yang kreatif saja, atau berimpak. Dan itu ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada seperti di sini ya, 6 dimensi profil itu.
dapat terlihat dengan jelas dalam materinya. Jadi ketika kita menyampaikan materi atau isi pelajaran dalam modul ajar itu kita sampaikan ya 6 prinsip itu. Pedagogi, kegiatan proyek atau asesmen. Kegiatan proyek ini sama dengan dalam kita Sampai aku belum jajal. identik membuat RPP itu kegiatan pembelajaran itu Bapak Ibu ya. Nah, itu di dalamnya dicantumkan P3, itu profil pelajar Pancasila. Kemudian di dalam informasi umum, masih informasi umum, itu yang keempat, itu sarana dan prasarana. Ya. Nah, di sana nanti sarana prasarana ini yang merupakan fasilitas yang penting juga Bapak Ibu, yaitu bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ini ketersediaan materi dan sebagainya masuk di dalam sarana prasarana. Kemudian informasi umum yang keempat sarana prasarana, sekarang kelima yaitu target peserta didik. Apa dimaksud target peserta didik ini? Di dalam kita menyampaikan pembelajaran peserta didik yang bagaimana target kita. Pembelajaran kita ini bisa digunakan pada peserta didik yang bagaimana. Nah, misalnya pembelajaran kita ini bisa disampaikan pada peserta didik yang umum. Tapi mungkin juga ada peserta pembelajaran kita ini bisa disampaikan pada peserta didik yang ada tingkat kesulitan belajar. Kalau tadi Disampaikan atau mungkin peserta didik dengan catatan yang tinggi. Boleh Bapak Ibu memilih salah satu saja, boleh di sini biasanya sekolah yang umum itu biasanya menggunakan yang pertama ini peserta didik reguler atau PPK umum. Lanjutnya yaitu komponen modul ajar yang ke-6 yaitu ada yang masih tidak mood ya, siapa itu? Perwanti tolong di mute ya, Bu Perwanti. Bu Perwanti mungkin suaranya dimatikan ya, mungkin bersamaan dengan teman yang berpresentasi Bu Perwanti. Bu Perwanti, dan ini zoom-nya kan beda. Nah, di sini yang ke-6 itu model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran ini kita menggunakan misalnya PJJ daring atau PJJ luring atau blended learning, campuran di antara keduanya. Atau ditambahkan program based learning, Bapak Ibu ya. Ditambahkan yang lainnya, model yang lainnya bisa. Kemudian komponen modul ajar. Sekarang komponen yang kedua. Sekarang sebelum menuju ke komponen yang kedua, komponen pertama tadi ada berapa? Berapa hal yang harus dicantumkan dalam komponen informasi umum, Bapak Ibu? Ada berapa, Ibu Devi? Ibu Devi masih mendengarkan saya? Pak Odi masih mendengarkan saya? Belum tahu, Bu Budi, tolong dijelaskan. Kalau ada F model pembelajaran, di komponen yang terakhir dalam informasi umum, dalam informasi berarti ada berapa poin? Ada 6, Bu. Oh, ada 6 ya. Nah, dalam informasi umum, bolehkah kita menambahkan yang lain? Mungkin ada yang penting yang harus kita tambahkan di sana. Selama kita belajar tentang kurikulum sekolah penggerak ini. Apa yang harusnya kita tambahkan dalam informasi umum? Tidak ada ya. Tadi sudah merupakan alokasi waktu, sudah semester sudah ya. Jadi ini sudah cukup. Nah, sekarang komponen yang kedua yaitu komponen inti. Perhatikan Bapak Ibu komponen inti. Sebelum saya menjelaskan masing-masing komponen inti, di sana ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan terusnya. Kira-kira nanti yang bisa ditambahkan ini apa ya sebelum ke tujuan pembelajaran?
Bapak Ibu kan mendapatkan materi, mendapatkan modul sebelumnya yang kita pelajari. Apa Bapak Ibu? Yaitu apa? Capaian pembelajaran. Ya kan? Nah, capaian pembelajaran bisa diturunkan menjadi dipilih elemennya. Bapak Ibu, kita bahasa Indonesia kan tergantung pada elemen, 4 elemen yang ada. Misal elemen menyimak atau elemen membaca dan memirsa, elemen berbicara dan mempresentasikan, elemen menulis. Ini bisa ditambahkan, kalau menurut Bapak Ibu ditambahkan di mana? Di komponen di informasi umum atau di komponen inti Bapak Ibu? Minta pendapatnya. Coba mungkin Ibu Tiwi bisa memberikan pendapat CP atau elemen CP dan elemen itu bisa ditambahkan di mana Ibu Tiwi? Di umum. Di informasi umum. Ya, baik. Tadi kan saya pancing, apakah informasi umum hanya cukup ini bisa ditambahkan? Ternyata di informasi umum juga bisa. Ya. Tapi kalau menurut saya bisa juga CP dialihkan di komponen inti sebelum tujuan pembelajaran menurut saya. Jadi pada prinsipnya modul ajar kita itu mengambil topik apa, misalnya mengambilnya topiknya adalah elemennya tadi adalah berbicara atau menulis, maka CP-nya bisa dicantumkan di atas tujuan. Atau mungkin Bu Tiwi bisa. Yang penting begini Bapak Ibu, pelaksanaan menyusun modul ini kita paham. Kita bisa menjabarkan tujuan pembelajaran ini berasalnya dari CP yang ada dan dari elemen yang kita pilih. Itu kan Bapak Ibu. Nah, di sini tujuan pembelajaran tentunya ini mengimbas atau hasil dari menurunkan di CP-nya tadi. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal yang penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Ini tujuan pembelajaran ini terukur nantinya ya, Bapak Ibu, terukur. Nah, di dalam menuju ke tujuan pembelajaran kita juga sudah pernah belajar alur tujuan pembelajaran ATP. Kalau ATP ini tidak akan diukur, tapi yang diukur adalah TP-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen inti berikutnya, yaitu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu merupakan informasi tentang manfaat apa kita pelajari di sini. Ya, contoh kalimatnya mengenai pemahaman bermakna itu seperti ini. Manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Pemecahan masalah bisa dilakukan bila mengaktifkan aspek komunikasi, mengaktifkan kegiatan komunikasi. Bisa seperti itu. Nah, sekarang komponen berikutnya yang ketiga, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini memandu peserta didik untuk memperoleh pemahaman bermakna. Jadi pertanyaan yang memancing menuju ke materi. Misalnya materinya sebuah cerpen seperti ini contohnya. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Begitu selanjutnya. Kita langsung menuju berikutnya komponen modul ajar. Komponen modul ajar yang berikutnya yaitu kegiatan belajaran. Dalam kegiatan belajaran ini, Bapak Ibu pernah membuat RPP pada K13 dulu ya Bapak Ibu. Ada pendahuluan, inti, dan penutup. Ini seperti itu, langkah-langkah mempelajari. Jadi kegiatan belajaran ini dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Tentunya di dalam kegiatan inti nanti jangan sampai lupa prinsip pelajar Pancasila-nya masuk. Kemudian komponen inti berikutnya yaitu assessment yang kelima. Jadi assessment di sini Bapak Ibu ada 3 macam, yaitu assessment diagnostik, formatif, sumatif.
Asesmen diagnostik itu sendiri ada dua, ya. Diagnostik kognitif dan diagnostik non kognitif. Biasanya itu didahulukan diagnostik non-kognitif, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang menggali siswa, mengetahui belajarnya siswa, suasana belajar siswa di rumah, di sekitar tempat dia tinggal, dan sebagainya, itu non-kognitif. Sedangkan diagnostik kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan. Itu juga semacam pengetahuan pemantik tadi untuk menjembatani supaya nanti menuju ke materi yang sesungguhnya, ke materi inti. Nah, setelah masuk ke kegiatan intinya, masuk ke proses belajar mengajarnya, maka kita lemparkan pertanyaan atau asesmen formatif. Ini bisa berupa dokumen atau bisa angket, bisa langsung pertanyaan atau kuis juga bisa di tengah-tengah pelajaran. Karena kita mengetahui bagaimana kondisi siswa dalam tengah-tengah pembelajaran tersebut. Apakah ada kesulitan dalam melakukan diskusinya, apakah ada kesulitan dalam memecahkan masalahnya, bisa. Bapak Ibu, untuk asesmen yang terakhir yaitu namanya sumatif. Sumatif ini disampaikan kepada peserta didik setelah dia melakukan proses pembelajaran. Jadi di akhir inilah Bapak Ibu komponen ini atau asesmen yang di sini yang diukur. Ini asesmen sumatif ini nanti yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sekarang komponen berikutnya di dalam komponen inti ini yang kelima adalah asesmen. Jadi asesmen, untuk asesmen yang bisa dilakukan yaitu bisa berupa sikap, itu harus ada mencerminkan profil pelajar Pancasila, dapat berupa observasinya, belahan diri, belahan teman sebaya, dan anekdotal. Kemudian performa ini mungkin dalam keadaan presentasi, diskusi kelompok, drama, dan sebagainya. Tertulis ini biasanya bisa berupa esai, rian ganda, isian, jawaban singkat, dan benar atau salah. Bapak Ibu, untuk komponen inti yang terakhir, pengayaan dan remedial. Pengayaan itu digunakan pada peserta didik yang sudah mencapai kompetensinya di atas rata-rata ya. Sedangkan remedial ini mereka yang butuh bimbingan karena masih kurang dari kriteria yang ditentukan. Kemudian sekarang komponen yang terakhir yaitu lampiran Bapak Ibu ya. Lampiran, jadi komponen yang ketiga itu lampiran. Lampiran berisi LKPD atau lembaga kerja peserta didik, karena berisi materi juga bisa Bapak Ibu ya, di sana berupa link untuk membuka video bisa ya. Ada beberapa yang harus dikerjakan oleh siswa untuk menuju ke materi atau menuju ke asesmennya, itu bisa nanti LK-nya, petunjuk kerja anak. Kemudian bahan bacaan yang kedua ini. Bahan bacaan bagi guru dan peserta didik. Tentunya mungkin nanti ada buku siswa atau buku guru kalau ada, kalaupun tidak ada, kita bisa mengambil materi yang lain yang dulu pernah kita punyai ketika di kurikulum yang dulu. Jadi kurikulum yang dulu masih bisa dipakai untuk materinya Bapak Ibu ya, untuk bukunya. Sekarang untuk berikutnya glosarium, itu sekumpulan kata-kata yang atau istilah yang masih harus diartikan artinya. Ini dialfabetiskan ya Bu, harus diurutkan penyampaian penulisannya secara alfabetis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam lampiran yang terakhir yaitu daftar pustaka, tentunya penulisannya sudah sesuai dengan kriteria, seperti kita membuat daftar pustaka dalam penulisan karya tulis ilmiah itu Bapak Ibu ya, mulai dengan nama pengarang di balik, ya, tahun dan sebagainya. Bapak Ibu, saya kira untuk penjelasan mengenai isi komponen modul ajar saya akhiri. Adakah pertanyaan dari sini Bapak Ibu? Ada pertanyaan yang ingin disampaikan Bapak Ibu?
Bu Purwanti menyatakan shake hand-nya, berarti sudah jelas kah Bapak Bu Pur? Sudah jelas? Mau bertanya, Bu. Oh, silakan Bu Purwanti. Jangan mudah-mudahan saya Ini bisa menjawab. kaitannya dengan CP dan TP, Bu. Mohon maaf. Oh ya. Ini saya belum jelas, Bu. Ya. Apakah kalau CP di K13 itu sama dengan KI ya, Bu? Mohon maaf. Ini menurut saya, Bu. Mohon maaf. Terus kalau TP itu apakah sama dengan kompetensi dasar, Bu Budi? Mohon maaf. Ngaten. Kalau sepanjang yang saya ketahui, CP itu kan capaian pembelajaran gitu ya. Itu kan sekumpulan kompetensi, ya, sekumpulan kompetensi yang sudah dikumpulkan sedemikian rupa, dan CP itu dijangkau oleh 3 tahun. Di 3 tahun, 3 jenjang. Jadi kalau SMP ini 3 tahun menggunakan fase yang sama, fase D. Nah, itu mungkin juga identik dengan kompetensi inti dulu. Kompetensi inti dulu kan menurut saya itu ada spiritual, ada apa dulu itu ada religius, ada itu ya, ada sekumpulan itu, ada spiritual, ada kognitif, ada pengetahuan, ada keterampilannya. Nah, itu mungkin sama seperti itu, tapi ini sudah kalimatnya sudah tidak sama. Ya. Kalimatnya itu sekumpulan kompetensi serta didik harus begini-begini itu tidak sama, dan itu masih dipilih-pilih. Kalau kompetensi inti kan sudah tidak bisa, sudah terkelas, dikelompok-kelompokkan gitu kalau dulu. Kalau ini masih kita tentukan, masih kita pilih-pilih mana yang sesuai untuk kelas yang 3 tingkatan tadi. Saya itu Bu Purwanti, mudah-mudahan bisa diterima Purwanti. Ya, ya Bu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ada yang lain? Ada yang lain, Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Iya, monggo Bu Devi, silakan Bu Devi. Berarti untuk modul ajar ini dia berbeda dengan yang RPP ya, Bu ya? Tentunya hanya istilahnya. Kalau RPP itu istilahnya pada saat di kurikulum sebelumnya. Tapi modul ajar ini ya sekarang ini. Ya. Nah, menurut saya modul ajar ini lebih lengkap. Lengkapnya apa? Kita bisa masukkan apa-apa yang referensi kita sesuai dengan daftar pustaka. Kalau di RPP dulu kan kita nggak mencantumkan daftar pustaka selengkap ini. Ya tidak. Kita nggak mencantumkan daftar pustaka, bahkan penulisannya di RPP itu nggak ada daftar pustaka. Menurut saya ini modul ajar ini lebih lengkap, lebih luas begitu. Menurut saya bahkan ini merupakan semacam kayak RPP ya, bagian dari RPP menurut saya. Jadi malah ini lebih dari RPP menurut saya. Iya Bu, terima kasih. Ya. Tuh, mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Mas Bu. Aldi pas ya, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mari kita simpulkan ya. Modul ajar adalah ya sekumpulan sekumpulan komponen yang harus kita laksanakan di dalam proses belajar mengajar di sekolah, di satuan pendidikan. Dan modul ajar ini tidak harus dalam satu pertemuan atau dalam satu satu kompetensi, tapi beberapa kompetensi bisa masuk di dalam modul ajar ini. Ya, itu kesimpulannya. Bapak Ibu, dari saya apabila ada, tentunya banyak, bukan ya, apabila ada, tapi saya banyak kekurangannya dalam menyampaikan poin ini, dalam menyampaikan sesi ini, komponen modul ajar. Tentunya banyak kekurangan.
Saya minta maaf sebelumnya. Apabila Bapak Ibu masih kurang jelas, bisa kita sharing di lain pertemuan. Demikian pertemuan di sini saya akhiri. Terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan bersama mengucapkan hamdalah bersama nih Bapak Ibu. Alhamdulillah. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya Pak, dikasih linknya saja. Sebentar lagi. Ya Pak. Bisa live. Bisa live ya, Bu? Bisa live. Boleh. Pun mantan Bu. Pak Asper. Pokoknya gak ada banyak.